Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak di mana sebuah pengakuan dari asisten ajudan Presiden Joko Widodo, Kompol Syarif yang mengungkapkan bahwa Pak Jokowi ini punya insting serta kebiasaan yang luar biasa, teman-teman. Mungkin bisa dibilang di luar nalar lah ya, yang menyebabkan mungkin beliau ini dekat dengan masyarakat, bisa menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Dan juga di akhir video nanti kita akan melihat dan menyaksikan seperti apa Kompol Syarif menelpon Mayor Teddy yang ya selama ini viral teman-teman ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Saya melihat ikut Presiden Republik Indonesia nih ya, terutama figur Pak Joko Widodo ini ketika kita ke suatu daerah dimanapun ya, dimanapun saya melihat antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Dalam artian kecintaan masyarakat terhadap presiden itu luar biasa. Bahkan ada yang mungkin sampai menangis, ada yang sampai terharu, ada yang mohon maaf ya sampai sujud di depan Bapak, ada yang cium tangan, genggam tangan Bapak tuh sampai kenceng, ada yang sampai mau meluk Bapak, dan berbagai lah macam-macam Mbak. Saya lihatnya antusias masyarakat luar biasa. Lalu Pak Jokowi terutama ini melihat permasalahan yang ada di masyarakat tuh beliau sangat-sangat care, perhatian. Bahkan ada seseorang yang katakanlah melaporkan ke beliau dan kita mencatat Mbak permasalahannya apa, dan ketika pada saat di mobil bahkan sampai kantor nanti beliau nanya itu yang kemarin gimana, sudah diselesaikan belum, dan itu harus jelas itu ya. Harus jelas dalam artian kalaupun memang bisa diselesaikan, kalaupun memang tidak bisa diselesaikan, rakyatnya harus dijelaskan permasalahannya karena seperti ini. Jadi yang tadi saya bilang, mengerjakan tugas itu sampai tuntas. Penting banget sama kenapa sih Bapak bakal nanya lagi ya ini sampai mana? Betul banget Mbak. Ya pastinya Pak Presiden sangat cinta sekali Mbak dengan Papua. Oh iya, itu dan dibuktikan dengan beberapa kali teman-teman kunjungan di Papua, kita ya kan? yang di Papua ini juga sangat cinta dengan Pak Presiden. Nah, saya ingin menunjukkan bahwasanya Papua itu adalah kita di tahun itu, dan saat itu kan Pak Presiden banyak sekali program-program untuk Papua ya Mbak. Benar. Ada Jalan Trans Papua, ada BBM satu harga gitu. Nah, saya ingin menunjukkan bahwasanya ini loh, kita nih adalah Papua itu adalah kita gitu. Iya. Message-nya gitu Mbak. Iya, siap. Emang scary itu ya Bapak ya, karena sempat saya juga kunjungan ke Papua dan Papua Barat sih saat itu kan ya. Dan emang warga sana sih mengakui semenjak Bapak ini ya harga BBM jadi lebih masuk akal gitu, reasonable kayak gitu kan. Dari emang harga itu. BBM itu kan turun-temurunnya kan nanti kan ke harga sembako, yang lainnya, betul. Harga bahan baku dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu suatu terobosan yang sangat luar biasa Mbak untuk masyarakat Papua. Kan benar pasti sih kayak gitu. Kan. Kalau saya juga sering ngeliat ya, ini kan Bapak nih sering bagi sembako gitu ya Bang ya. Itu mungkin bisa diceritain gak sih Bang awalnya kayak gimana gitu? Abang pasti dong pertama kali gitu kan, aduh saya kasih ke mana ya gitu kan sembakonya nih ya kayak gitu, bisa gak? Nah, awal mulanya gitu kan. Sebutan sembako itu sebenarnya di kita, di Bapak, itu adalah oleh-oleh Mbak. Oleh-oleh. Ya. Jadi itu adalah oleh-oleh yang diberikan oleh untuk masyarakat berarti ya. Presiden kepada masyarakat. Dan kebetulan kita lihat ada masyarakat yang membutuhkan, itu beliau memberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Iya. Jadi beliau melihat dari jauh ada ibu-ibu ya yang beliau lihat sekiranya kira-kira nih ibunya membutuhkan. Nah, beliau pasti perintahkan berikan ke ibu itu. Gitu. Jadi emang bener spontan gitu. Jadi aja kira-kira. benar-benar hasil screeningnya dari beliau. Seriusan? Wow. Gitu. Iya, kita tidak boleh. Jadi memberi ngasal nggak boleh. Berarti murid dari Pak Saya kira tuh kayak ada, yaudah 200 misalnya kan. Bapak kan emang hobinya kan
belusukan gitu kan ya. Yes. Kalau kita dengar semenjak dia jadi ini kan di Yes. Jakarta kan, belusukan kemana-mana belusukan gitu kan, dan pasti kayak ada oleh-oleh tadi bilang Iya, kayak gitu kan. iya, Kayaknya emang iya. udah dialokasikan. Oke deh untuk wilayah ini 200 untuk orang ini Iya. misalnya kayak gitu kan. Ternyata Memang enggak ya screeningnya sudah Bapak ya. dialokasikan sekian ratus untuk wilayah ini. Hmm. Tapi ketika pemberian itu memang harus dari perintah beliau. Jadi beliau sendiri yang memerintahkan kita berikan ke ibu itu, berikan ke bapak itu, Oh, berarti berikan ke nggak random orang itu. dikasihnya teman-teman ya. Jadi memang beliau yang langsung memberikan. Wow. Dan message-nya harus kita sampaikan kepada masyarakat itu. Bapak oleh-olehnya kayak Betul. gitu ya. Gitu. Saya merinding loh, kayak ada ini ya, Oh. kayak six sense gitu ya. Kayak Saya ibu ini ceritakan aja Mbak membutuhkan. merinding kan, Iya. apalagi yang merasakan. Iya kayak bener deh kayak kok bisa gitu ya, emang lagi membutuhkan ibu itu. Betul. Gitu kan. Kadang kita nggak tahu ya apakah orang ini bermasalah atau enggak gitu kan, membutuhkan atau Iya. enggak, tapi Bapak dari sekian Saya pintas, pikir apalagi kan pasti semua banyak ya kalau kunjungan ajudan ke atau wilayah yang pas itu. pampers itu ngebagiin begitu saja, teman-teman. Pasti lah banyak yang Ternyata ngerumunin kayak banyak. tadi foto aja kan banyak Banyak. banget Ternyata Pak kan, tapi Jokowi Bapak langsung udah yang bisa nunjuk orangnya, cuy. tahu itu hebat banget sih, dan kemampuan itu mungkin Betul Mbak. sangatlah Itu di luar nalar ya. dari manusia itu. Iya iya bener. Terus balik lagi nih ke Bapak kan. Ya Bang kan udah bareng sama beliau lama ya, 2 periode ini ya Bang ya. Alhamdulillah. Makanan kesukaan beliau apa sih Bang? Ya beliau Nggak tentu ya? nggak yang ribet Mbak ya. Nggak ribet. Kalau rebusan yang pasti beliau senang. Beliau senang minum jahe, serai. Nah kalau makan siang itu beliau paling senang nasi padang. Masa sih nasi padang? Oh iya. Saya kira Nasi kayak Padang ini ya, fried, bro. kayak apa nasi uduk atau enggak apa nasi namanya, padang. pecel gitu Nasi kan karena padang. ini. Nasi padang dan nasi padangnya harus diremes. Nggak boleh dipisah-pisah. Oh. Nggak boleh. Jadi benar-benar seperti kita makan. Aha. Jadi harus diremes. Jadi beliau yang buka sendiri itu. Oh. Terus saya kira Packaging tuh nasi ya karena ini ya presidenan kan, jadi ada yang kayak, Wow, nasi oke, padang ini fried rupanya Pak Hercules. Jokowi ya. Oh, enggak ya? No. Ya karena emang ini lebih enakan makan dari Yes. ini ya, langsung Lebih di enak kan? tangan. Lebih Iya enak bener, kan? iya sih. Heeh. Bener. Iya. Oh nasi padang Nasi jadi. padang. Saya baru tahu loh Nasi ini. padang. Simple dan cepet kan. Dan ya kita tahu nasi padang tersedia di mana-mana ya. Mau di kota manapun ada ya nasi padang. Dan rasanya Gitu. nggak pernah gagal. Tapi kayaknya gitu Bapak ya ini kan. jaga kesehatan juga ya kayaknya. Maksudnya kayak seneng olahraga juga gitu ya kalau dilihat tuh. Hampir setiap minggu kalau di Istana Bogor beliau pasti sepedaan. Oh. Nah kalau beliau di Jakarta ada waktu hari Minggu beliau Car Free Day dari Iya, istana iya. ke HI, HI. nanti balik lagi ke istana Oke. gitu. Emang hobinya ini ya jalan. Beliau hobi olahraga dan memang fisik beliau juga baik ya saya katakan. Hampir tidak pernah sakit. Dan beliau memang benar-benar menjaga kesehatan beliau. Kalau tips yang mungkin ya bisa di-share juga tips dari kesehatan beliau nih ya. Kita kan nggak tahu ya. Kalau ngomong sama beliau kayak nggak mungkin juga beliau podcast ini. Mungkin soon ya gitu kan. Yang bisa kita ambil gitu dari Abang gitu ya. Harus ngapain sih kita gitu biar sehat kayak beliau. Yang saya pelajari ya, saya juga tidak berani mengklaim ya. Iya. Saya pelajari dari beliau, artinya saya melihat dari beliau keseharian, beliau itu tidak pernah memendam suatu permasalahan. Artinya ketika itu ada masalah ya segera diselesaikan. Jangan terlalu lama dipendam. Pendem. Nah, menurut saya itu sangat benar. Artinya ketika kita ada suatu permasalahan, kalau kita pendem, akhirnya merubah secara psikis kita. Betul. Karena kalau sudah secara psikis, itu akan mengaruhi secara fisik kita. Fisik kita. Nah, dan itu yang saya pelajari dari Iya beliau. betul. Jadi kalau misalkan kita ingin fisik secara sehat, menurut saya harus mulai dari dalam dulu nih. Iya, secara benar. psikis kita dulu nih. Iya betul. Ya kan? There is no health without mental health. Ya, that's Asik. it. That's it. Mbak. That's it. That's Iya it, iya Mbak. benar ya. Dan emang kalau misalnya ngeliat beliau itu emang adem banget ya kayaknya ya, kayak yo gak Betul. apa-apa. Iya kayak gitu ya emang ya. Hampir there's nothing matters Mbak ya. Oke. Pengendalian emosinya kayaknya juga ini banget ya, beliau tuh kayak Beliau punya Santun. tingkat kesabaran Yang luar biasa ya. luar biasa Mbak.
Kalau menurut saya itu yang pelajaran Iya sih, yang beliau difitnah, menurut saya dikata-kata harus gitu saya dia pelajari enggak. Iya. Sabar. karena kadang-kadang kita anak muda ya. Iya. Kadang-kadang Apa sih ini? Pak Jokowi seperti nih. banget. Apa sih? Harusnya nggak kayak gini. Nah. Ya. Kalau mungkin beliau ngadepinnya, yowes, rapopo gitu ya. Ya, itu Mbak bisa lihat sendiri. Iya, makanya kalau dari gitu kan, kayaknya bapak ini emang pengendalian emosinya sangat ini kan, Iya. bagus. Akhirnya berimplikasinya ya Iya. sehat juga. Betul. Berarti kesehatan mental emang paling utama ya. Paling utama. Oh Positif, ya. ya Paling kan? utama. Itu basic dari kesehatan secara fisik kita. Beliau itu penyayang ya, penyayang tuh dalam arti kata di Istana Bogor itu kan ada rusa. Iya. Nah, rusa itu banyak sekali Mbak di Istana Bogor. Di golf cart beliau itu kita selalu sediakan makanan rusa. Jadi kalau beliau naik golf cart keliling Istana Bogor, beliau pasti beri makan rusa. Oh iya, kayak saya sempat ngeliat deh itu Beliau beri sama makan rusa. cucunya kan, sama Yes. Janetes kan. That's it. Nah, beliau beri makan rusa, lalu ada kambing. Nah, itu beliau lihat muter, beri makan kambing. Dulu di kolam ada ikan, nah, beliau kasih makan ikan. Gitu. Nah, dan lebih spesialnya Mbak, ketika pada saat rusa itu tahu presiden itu sedang menggunakan golf cart dan makanan itu habis, rusa itu Tunggu. ningguin, Oh, ngikut, ya ampun. ngikut, Lucu banget nih, ngikut. ngikut terus. Karena udah kebiasaan kali ya. Karena mungkin gitu udah ya. kebiasaan. Iya. Jadi rusa itu tahu, mana yang baik sama saya tahu. Oh iyalah. Secara Habis itu naluri kan. kita pasti udah siap-siap itu. Wah, makanan rusa habis, kita siapin lagi. Langsung Nah, naruh Bapak lagi. ngasih lagi gitu. Itu tiap pagi. Tiap pagi pasti beliau ngasih makan rusa. Jadi rusa itu udah berjejer di depan Setiap dan di sudah sana ya. tahu. Karena kalau presiden ada, Pak Jokowi ada, pasti mereka kan Dikasih diberi makan gitu kan. Dia happy di sana kan. Ini menarik Hewan ya, kayak pun gitu beliau ya. sayang ya kan, Biasa, mirip-mirip menurut Pak Prabowo lah. Ya Yang penyayang ya. kebiasaan Pak Jokowi ini mirip Karena Pak kan Prabowo ya. makhluk hidup itu nggak hanya manusia aja, ada hewan, ada tumbuhan, gitu. Tadi itu Bang, dari segi makanan berarti beliau nggak ada pantangan ya. Dia kayak, biar sehat nih saya harus jadi vegetarian kayak gitu, atau mengurangi makan Saya apa katakan gitu. hampir tidak ada pantangan. Tapi ya kita pasti secara dari staff pasti mempersiapkan yang Iya. ya makanan organik Yang lah, proper ya, organik gitu ya, kan. yang benar-benar dimasak. Ah. Saya pernah hampir netes ya air mata saya ketika saat itu kita berada di Talaut. Talaut itu ujung utaranya Indonesia, itu masuk di provinsi Sulawesi Utara, dan itu juga terjadi ya di daerah Indonesia Timur, di daerah Papua, yang dimana mungkin tidak terlalu terjamah ya oleh pejabat dalam arti pejabat mungkin jarang pernah ke sana. Dan ketika itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan itu membuat hati saya sangat-sangat bergetar ya. Presiden bisa sampai ke sana, presiden mengadakan acara, bertemu dengan masyarakat, dan didahulukan dengan lagu Indonesia Raya, dan diikuti oleh masyarakat lainnya. Ada anak-anak kecil, ada SD, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang ibu-ibu, ya kan. Lalu di situ presiden bercengkrama. Dulu kan masih ingat, sebutkan nama 5 ikan. Oh iya. Itu. Jadi Disitu selalu ya. panggil siswanya, coba kamu sebutkan nama 5 ikan. Lalu sebutkan Pancasila. Lalu dengan lantang anak SD-nya ataupun siswanya, Pancasila. Ternyata hafal. Nah, di situ saya, ternyata di ujung-ujung Indonesia itu ternyata masih ada cintanya terhadap Indonesia. Iya. Dan kita benar-benar nyanyi lagu Indonesia Raya di situ, Mbak. Iya sih, benar ya. Di situ saya bersyukur Ada ya, rasa- iya, pasti ya. pasti Kita ya. saya rasa bersyukur, saya merasa sangat-sangat happy, bangga, gembira ya. Saya ikut berpartisipasi, menjadi Momen saksi seperti ya ini gitu kan, di kapan momen-momen lagi? seperti ini gitu, Mbak. Benar-benar. Itu selalu membuat saya terharu.
memungkinkan nggak ya? Semisal abang telepon Mayor Teddy. Mayor Mungkin nggak ya? Teddy ya Kalau nggak kan. inilah video call atau nggak telepon lah bang gitu kan. Video call. Ya kan mumpung nih Mayor Teddy kan banyak banget nih fansnya kan. Jadi barangkali nih Sobat Polri kan nanti bisa ini melihat secara langsung gitu kan Mayor Teddy lagi ngapain gitu. Semisal aja nih bang kalau boleh Banyak yang nih. ngefans sama Ya Mayor bisa aja Teddy sih. ya kan. Iya ngapain ya? Tapi kalau pun telepon kita nanya apa loh? Bang, lagi di mana? Lembut banget Oh. loh. Sibuk nggak? Oh ya udah. Saya lagi di podcast SDM Mabes Polri. Saya boleh video call abang nggak? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh katanya kan. Ya udahlah. Oke. Sip. Abang di Jakarta kan? Oh ya udah. Oke. Ya wes bang. Thank you bang. Ya bang. Sibuk lagi Nggak ngawal. boleh lagi sibuk lagi ngawal bapak Nonton kali ya. kecewa nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin memang lagi sibuk. Ini kakaknya yang Mayor ngefans Teddy-nya, tapi nggak apa-apa. Nah teman-teman, itulah tadi pengakuan dari Kompol Syarif, asisten ajudan Presiden Joko Widodo yang ternyata sudah mendampingi Pak Jokowi sejak 2016 teman-teman ya. Yang mungkin kurang lebih 2 periode presiden lah Pak Jokowi beliau mendampingi. Dan sangat mengejutkan bahwa ternyata ketika kunjungan itu yang membagikan sembako, yang membagikan oleh-oleh itu Pak Jokowi langsung yang menunjuk orangnya loh. Jadi bukan nggak asal ngasih gitu. Jadi Presiden Jokowi punya insting yang luar biasa gitu. Bahwa ini orang susah, ini orang butuh, benar-benar butuh. Dan inilah yang menyebabkan beliau punya insting serta kebiasaan yang di luar nalar lah mungkin ya yang disebutkan sama Kompol Syarif tadi. Dan juga yang menarik adalah bagaimana beliau sangat dekat dengan masyarakat ketika berkunjung ke daerah. Bagaimana kecintaan rakyat kepada Presiden Joko Widodo yang ini berbanding lurus dengan survei yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi itu 70% lebih teman-teman. Dan semoga Pak Jokowi selalu dikenang baik oleh masyarakat, meninggalkan legacy yang luar biasa, berhenti atau turun nanti menduduki jabatan setelah presiden dengan baik. Ya kita doakanlah Pak Jokowi serta keluarganya selalu sehat dan kita doakan pemimpin pengganti beliau yakni Pak Prabowo juga bisa dekat dan erat dengan masyarakat teman-teman yang mengikuti jejak Presiden Joko Widodo, mungkin bahkan lebih. Kita doakan bahkan lebih dari Pak Jokowi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.